Oke teman-teman ya, kali ini kita akan olah kutu. Tapi kali ini bukan cuman kutu, tapi IC kutu. Jadi IC yang itu ya, lihat sendiri ya. Di video kelihatannya besar ya, cuman karena ini kowinya besar, kecil-kecil IC kutu. Yuk kita timbang berapa yuk, apa beratnya, bentar. Oke ini ya, nggak cuman IC kutu aja, ada kutunya juga, cuman nggak apa-apa ya, campur aja nggak masalah. Beratnya sekitar 7 ons. Oke yuk, pertama kita bakar dulu sampai putih, baru kita haluskan ya. Oke, saya bakar dulu. Oke teman-teman ya, kalau udah selesai dibakar, udah putih itu ya, masuk proses selanjutnya, kita haluskan. Nah, waktu proses menghaluskan ini perhatikan ya, harus betul-betul halus ya, karena emasnya itu di dalamnya ya, tertutup karbon. Jadi kalau nggak halus, mau main kimia juga itu kimianya nggak bisa masuk ya, karena ada karbon. Jadi harus betul-betul halus, semakin halus semakin bagus. Jadi teman-teman ya, cari aja ide lah, mau dideplok boleh, ditumbuk boleh, digelondong, kalau yang punya gelondong boleh ya, pokoknya gimana caranya sampai halus. Yuk saya halusin dulu, kebetulan saya punya gelondong jadi saya langsung gelondong. Kalau yang nggak punya bisa pakai blendernya istri. Cuma jangan lupa ya, kalau udah dipakai blender istri dicuci atau belikan yang baru gitu ya. Yuk saya haluskan dulu teman-teman ya. Kalau sudah halus seperti ini ya, tapi karena ini yang kita olah IC kutu plus kutu, jadi kadang-kadang kalau ditumbuk atau digelondong itu nggak semuanya hancur ya, bisa kelihatan ya MLCC-nya nggak hancur. Nah, jadi untuk mengatasi itu, kalau nggak hancur gini diterusin percuma, nggak keambil logam mulianya ya. Jadi sebelum kita lanjut proses berikutnya, entah ini dilogamin atau kita main kimia, nah baiknya ini yang sudah halus ini kita ayak dulu. Nah kita ayak, nanti yang kasar yang belum hancur kita hancurkan gitu ya. Yang halus ya sudah, yang belum hancur kita hancurkan lagi. Jadi nggak langsung kayak gini langsung dicuci gitu, pasti MLCC-nya ntar ini logam mulianya nggak keambil ya. Jadi kita ayak dulu, yang halus ya biarkan ikut yang halus, kalau yang kasar yang belum hancur kita haluskan. Oke saya ayak gitu, ngayak nggak perlu di video ya, cuman ngayak aja. Oke saya lanjut dulu teman ya. Kalau sudah diayak, udah dipisahkan, ini yang halus, ini yang kasar. Nah yang kasar itu sebisa mungkin kita haluskan lagi ya. Ini karena masih banyak ya MLCC yang belum hancur, kita hancurkan lagi. Oke teman-teman, kalau selesai diayak, ini bagian yang halus, ini bagian yang kasar. Masih ada ya MLCC kecil-kecil, cuman biar dah lah ya, ribet. Nanti aja kita pakai proses pelogaman. Yang besar nih langsung kita masih perlogaman. Nah untuk yang halus ini kita cuci sedikit ya, supaya pengotornya berkurang, abu-abunya berkurang. Jadi proses pelogamannya bisa lebih cepat gitu ya. Yuk, cucinya seperti biasa ya, pakai air, sabun, supaya nggak ada yang ngambang-ngambang. Dah gitu aja, cuci sekali 2 kali sampai bersih. Kita jadikan satu, kita campur pijar, langsung kita logamkan. Yuk langsung aja saya cuci dulu ya. Siap-siap ya, kita cuci. Nih hasilnya, kita siapin sabunnya, langsung kita cuci yuk. Langsung kita dulang pelan-pelan, supaya kalau ada logam yang halus-halus nggak ikut kebuang ya. Yuk, saya cuci sebentar karena susah proses cuci sambil video, karena saya sendirian kerjanya ya, nggak berdua. Jadi yuk saya cuci dulu teman-teman ya. Udah selesai, saya dulang.
ini pengotornya tinggal sedikit ya. Ini bawahnya ini kok berat ya, nggak tahu mungkin logam atau apa, nggak masalah ya. Langsung aja kita pindahkan kowi. Sorry ada kereta ya seberang jalan lewat. Langsung kita pindah kowi, kita campur dengan yang kasar, kita tambah borak. Yuk, langsung aja kita logamin. Yuk. Langsung aja ya, kita campur dengan yang kasar. Nah, kita tambah borak, aduk-aduk. Borak, soda as, kita aduk-aduk, kita pindah kowi, langsung kita logamkan. Oke, langsung aja. Ya teman-teman ya, langsung aja kasih borak. Oke, kasih borak. Sorry, tangan satu ya, agak susah ya. Kasih soda as. Kebanyakan. Apa ya, terlanjur. Udah, tinggal diaduk-aduk. Langsung dilebur. Nah, dilogamkan. Oke, langsung aja ya, dilogamkan. Teman-teman bisa pakai blender, yang yang ada bisa pakai tungku, terserah. Saya lagi males ngeluarin tungku, jadi saya pakai las blender aja. Yuk kita lihat bisa jadi logam atau enggak. Ya harusnya bisa, cuman lama ya. Kalau enggak ya pakai tungku aja. Kalau mau enggak repot. Gitu ya. Oke, saya selesaikan dulu, saya logamin dulu. Teman-teman ya, kalau udah selesai, kita udah dapat logamnya. Ini ya. Ya, langsung aja kita ambil. Bentar ya, saya ambil ya, nggak bisa tangan satu. Oke, saya ambil dulu logamnya. Bentar. Oke, teman-teman ya, ini hasil logamnya. Nggak terlalu banyak ya. Cuma ya semoga aja hasilnya bagus. Ya, kita timbang. Sisa 2 ons. Berarti kita susut sekitar 4 ons ya, 4 ons lebih susutnya. Nggak masalah. Oke, langsung aja kita cukim. Cukim 2 ons mah gampang ya. Oke, saya siapin dulu kimianya. Oke teman-teman ya, logamnya sudah saya masukin timba. Kita kasih air kurang lebih ya setengah liter, udah nggak masalah. Kita tambah HF. Hati-hati ya HF ya, kalau kena kulit, aduh ampun ya. Kurang lebih aja ya 100 ml. Nah, ini sudah saya siapin HNO3 sebanyak 700 ml. Jadi kalau logamnya itu dua berapa ya, anggap 2,5 lah, 2,5 on kali 3 sekitar kan 700 ya kan, 700 ml. Dah, yuk kita langsung masukin. Nah, selesai. Kita tunggu, itu pasti reaksi. Nah ya kan, nah kita tunggu aja sampai logam habis. Setelah itu kita ambil endapannya. Kita lihat ya emasnya seberapa banyak. Ya, kita tunggu aja sampai selesai. Teman-teman ya, kalau selesai cukimnya, meskipun ini kalau saya lihat endapannya bagus ya, kasar, tapi nanti saya lanjut proses regia ya. Karena apa? Karena ini kita olah kutu, jadi ada banyak bagian ya, komponen-komponen kutu yang ikut ya, karena nggak bisa dilebur. Contohnya ya kayak MLCC kalau belum halus itu, kayak keramik tuh meskipun kena api nggak hancur ya, jadi ikut di dalam. Nah, ntar kita regia aja supaya ya itu pengotor yang bisa dibuang pakai saringan ya biar dibuang gitu. Yuk langsung aja kita saring. Kita ambil endapannya. Ini yang pasti ya, cairannya ini ada perak, ada palladium. Nah, cuma pertama kita ambil emasnya dulu, baru kita ambil perak, terakhir kita ambil palladium.
Yuk langsung aja kita percepat ya, saya tunjukin proses nyarinya, tinggal saring aja, apa susahnya, kita ambil endapannya. Oke, saya saring dulu. Teman-teman ya, kalau udah disaring, itu yang hitam-hitam itu ya, emasnya. Nah itu, masih banyak pengotornya ya. Makanya saya mau lanjutin Regia. Oke, langsung aja disiapin. Kalau udah seperti ini Regia nggak perlu banyak-banyak ya, 200 ml cukup, 300 ml kebanyakan, 200 ml ada cukup. Oke, saya buat dulu Regianya, lalu kita langsung lanjut Regia. Oke, teman-teman, kalau Regianya udah disiapin, kurang lebih 200 ml ya. Yuk kita ambil kertas saringnya, langsung aja kita masukin. Yuk langsung aja gini. Dah, gitu aja. Oke, bentar ya. Oke. Yuk kita coba tes ya SNCL ya. Nah, kita ambil satu tetes. Nah, kita kasih SNCL. Ini SNCL udah seminggu lebih ya. Ya semoga aja masih berfungsi ya. Nah, susah ngambilnya. Udah nggak jalan SNCL-nya ya, harus bikin yang baru lagi. Gampang ya, tinggal timah solder, direndam HCl, cukup semalam udah selesai. Nggak perlu sampai timah soldernya sampai larut, nggak perlu. Yang penting direndam, airnya udah bisa dipakai untuk SNCL. Ini nggak bisa ya, karena udah mungkin udah kadar luasa ya, udah lama ini udah nggak reaksi. Oke, kita tinggal tunggu. Setelah itu kalau selesai kita saring sampai bening. Oke teman-teman ya, kalau sudah selesai, kalau cuma endapan gitu di Regia nggak perlu dipanasin ya, cepat larutnya. Udah selesai, langsung aja kita saring sampai bersih. Setelah itu kita tinggal endapkan. Yuk saya saring dulu ya, biar cepat teman-teman. Ini air sisa cukimnya, kita ambil peraknya kalau ada ya, kalau ada. Cara lihat ada atau enggak ada peraknya, kita ambil garamnya sedikit, kita masukin, lihat ya. Entah kelihatan atau enggak ya, kelihatan enggak? Nah itu kelihatan ya. Nah kalau keluar susunya seperti itu berarti ada peraknya. Jadi tinggal aduk-aduk aja dah, aduk-aduk. Kita tambah garam. Garam mau dilarutin dulu di air boleh, enggak juga boleh. Nah, aduk-aduk terus. Taunya peraknya sudah habis atau enggak? Nah, bentar, saya kasih tahu triknya. Nah, ambil garam lagi, masukin. Kalau dimasukin udah enggak keluar susunya, tapi air cukimnya yang hijau, yang biru itu kelihatan kayak berubah sedikit jadi kuning. Nah, udah enggak keluar, berarti sudah habis peraknya. Udah, tinggal lanjut aduk-aduk. Aduk-aduknya yang lama ya, yang lama aduk-aduknya.
Kalau peraknya jadinya seperti ini, nah itu kelihatan ya, berbulir-bulir, berarti itu bagus. Kalau peraknya itu jadinya setelah diaduk itu nggak berbulir-bulir, jadinya seperti susu terus, nah itu berarti perak nyusu. Treatmentnya beda ya. Kalau gini mah tinggal enak, tinggal ditiriskan, selesai. Tinggal dibilas air panas, kasih paku, selesai. Tapi kalau nyusu yang nggak mau berbulir-bulir, nggak menjadi, itu harus disaring. Nah, setelah disaring, dibilas-bilas, baru sistemnya pakai soda api. Nah, itu kalau nyusu ya. Kalau nggak nyusu seperti ini, nggak nyusu, enak. Tinggal ditiriskan, ambil airnya untuk palladium, sedangkan peraknya tinggal dibilas air panas, kasih paku. Oke, kita lanjut besok aja karena udah malam. Sekalian itu ya, nyaring keregiannya, biarin aja biar sampai besok karena udah malam. Oke, lanjut besok aja. Oke, teman-teman ya, mumpung malam sebelum tidur saya endapkan dulu. Kalau udah disaring ya, udah bening, kita kasih urea ya, kita netralkan dulu. Oke, aduk-aduk sampai tidak ada reaksi. Ini masih ada reaksi ya. Kalau masih ada reaksi kita tambah. Kita coba tambah lagi. Aduk-aduk lagi. Oke. Udah nggak ada reaksi ya. Kita tambah SMB. Saya punya sisa SMB segini ya, nggak perlu dimasukin semua, kira-kira aja. Aduk-aduk. Nah, warnanya mulai gelap ya. Nah, kelihatan ya. Udah, kita nggak usah kita panasin karena udah malam. Kita biarin, besok baru kita ambil endapannya, kita logamkan. Dapat berapa sih emasnya gitu ya. Oke, sampai besok. Setelah diaduk-aduk, saya lupa ya, saya barusan tambah air lagi sedikit. Tadi lupa ditambah air, jadi saya tambah air ya. Bisa dilihat ya endapannya. Nah, tuh endapannya. Kita biarin aja, besok baru disaring. Nah, itu ya teman-teman ya endapannya. Biarin aja dah, besok baru kita proses. Tuh. Oke, besok jadi kita tinggal ambil emasnya, peraknya kita ambil palladiumnya langsung. Oke, teman ya, itu hasilnya semalam. Tuh endapannya. Nah, itu di atas ada, di bawah ada. Oke, langsung aja kita saring, langsung kita endapkan. Kita saring pakai kertas saring seperti biasa ya, biar cepet. Oke, teman-teman ya, kalau udah selesai disaring, jangan lupa dibilas pakai air panas supaya sisa-sisa kimianya habis ya. Bentar, panas ya, panas. Bilas saja beberapa kali. Nah, kalau udah kelar tinggal bakar. Yuk kita langsung ngerjain peraknya. Oke, peraknya ya, nggak perlu disaring, langsung aja kita tiriskan ya. Oh, kalau mau bagus harus disaring ya. Oke, saya saring dulu aja.
supaya nanti palladiumnya nggak kecampur perak. Oke, langsung disaring ya, pakai saringan aja seperti biasa, saringan kertas supaya peraknya nggak ikut. Oke, saya saring dulu. Kalau lagi disaring itu kita dapat endapan peraknya ya. Nah, endapan perak ini kalau bilas harus pakai air hangat atau air panas. Nah, bilas terus sampai biru-birunya hilang, sisa cairan birunya hilang. Oke ya. Kalau masih ada biru-birunya nggak bagus, itu berarti masih ada tembaga ya. Nanti tembaganya kalau dapat peraknya banyak campuran tembaganya. Jadi ini harus dibersihkan, tinggal di air birunya tinggal dibuang. Nah, ya, bilas lagi gitu terus sampai air birunya habis. Yuk, saya bilas dulu. Kalau sudah bersih ya endapannya, langsung aja kita masukkan paku. Bisa pakai paku, bisa pakai seng ya. Kita masukkan di endapannya yang putih. Usahakan itu ya, pakunya terendam ya, ketutup peraknya ya. Jangan di atas. Nah, ketutup. Kita biarin aja sampai kapan? Sampai endapan yang putih itu berubah jadi abu-abu seperti semen. Oke, yuk. Sambil nunggu ini, emasnya udah selesai saya bilas, langsung aja kita bakar yuk. Kita lihat hasilnya berapa. Ntar kalau sudah saringannya, limbahnya selesai, kita endapkan palladiumnya. Kali ini langsung aja kita pakai KI. Oke, yang penting sekarang kita bakar emasnya dulu. Bakar ya, jangan lupa apinya pelan dulu, jangan langsung api kenceng, api pelan dulu. Kita bakar kertasnya. Kalau udah kempes, maksudnya udah susut karena kertasnya kebakar, baru kita kasih pijar. Oke ya, jangan kenceng-kenceng anginnya. Kalau kenceng-kenceng ntar endapannya terbang ke bawah angin ya. Jadi kita main pelan-pelan aja, nyantai. Kalau udah susut, tinggal sedikit di bawah karena udah jadi arang, baru kita kasih pijar. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjut dulu supaya cepat. Ya, kalau sudah langsung aja kita ambil logamnya. Ya. Nah, itu dia hasilnya. Nah, lumayan ya. Yuk langsung aja kita timbang berapa hasilnya. Oke teman-teman ya, ini langsung kita timbang hasilnya. Lumayan ya. IC kutu kecil-kecil. Dia campur kutu ya. Berat berapa awalnya? 7 on 8 on ya. Teman-teman lihat sendiri di awal video ya, saya lupa. Hasilnya 1 gram emasnya. Lumayan ya. Buat istri pasti lebih sayang ntar jadinya ya. Oke, yuk kita lanjut ke perak dan palladiumnya. Teman-teman, kalau sudah disaring, kita kasih urea dulu untuk menetralkan. Nah, kalau teman-teman lihat ureanya itu masih ngambang-ngambang ya, ngambang-ngambang kayak cendol gitu, berarti larutan kita terlalu kental ya. Bisa ditambah air supaya nggak terlalu kental. Nah, ini dikasih urea sampai kapan? Sama seperti Regia, sampai tidak ada reaksi. Kalau reaksinya masih kenceng gini ya berarti harus ditambah. Itu aja ya. Oke. Udah mulai reda. Yuk kita coba tes lagi, tambah lagi.
bereaksi ya. Cuma udah nggak kenceng, nggak apa-apa. Berarti udah ya. Oke, kita siapin KI-nya ya. Kali ini karena sedikit, saya pakai KI kurang lebih 5 gram aja udah cukup ya. KI kan jauh lebih murah daripada DMG ya. Oke, langsung aja saya siapin KI-nya dulu. Bentar. Yuk kita lanjut olah palladium. Ini air putih biasa ya, air putih. Ini KI-nya kurang lebih 4,5 gram. Nah, kita masukkan aja. Nah, kalau KI ini mudah larut di air ya, jadi nggak masalah. Jadi nggak usah bingung. Nah, habis dah. Kalau justru KI diaduk, lama larutnya. Nah, hati-hati, KI palsu banyak ya di pasaran, hati-hati. Buat teman-teman yang butuh KI DMG bisa hubungi Silvi ya, pasti asli karena saya yang pakai juga. Oke, bentar ya. Oke, kembali ke sini ya. Nah, pertama buat teman-teman yang masih pertama kali ya. Oke, betul KI itu bisa mengendapkan palladium ya, bisa, bukan enggak bisa. Tapi KI itu tidak cuma palladium yang mengendap. Kalau mau bagus itu DMG pasti palladium. Kalau KI nggak selalu palladium. Jadi tembaga bisa ngendap kalau kebanyakan. Jadi taunya misalnya teman-teman punya air hijau seperti ini ya, pengen tahu sekilas kalau pakai DMG pasti ya dapat endapan kuning, oh pasti palladium. Nah kalau KI gimana? Nah sampai teman-teman coba ya, teteskan KI-nya. Nah, kalau teman-teman dapat endapan warnanya coklat kehitaman kayak endapan emas dari Regia, nah itu berarti ada palladiumnya. Kalau teman-teman tetesin tuh clearnya mau putih, mau orange, mau coklat muda, mau krem, itu berarti kosong ya, nggak ada palladiumnya. Jangan diterusin, buang-buang kimia. Kalau teman-teman yang suka beli limbah-limbah bekas, air jukin, kalau udah ditetesin tuh warnanya kuning, berarti sudah nggak ada. Nggak usah dikejar palladiumnya, gitu ya. Oke, langsung aja kita masukkan semua KI-nya sambil diaduk-aduk ya. Kita masukin semua. Setelah itu kita saring untuk dapat endapan. Ya. Teman-teman, kalau pakai KI nggak usah ditunggu lama-lama, langsung aja kita saring. Oke, saya saring dulu sambil nunggu peraknya. Kalau kita lihat ya, kalau endapannya banyak ya saya lebur. Kalau nggak dapat banyak ya saya lebur tapi sama perak. Jadi kita ambil palladiumnya lain kali aja, gitu ya. Oke. Teman ya, ini untuk peraknya. Kalau peraknya udah warnanya udah gelap, nah itu ya gelap, udah nggak putih lagi. Pakunya diambil, buang. Nah, ini kita tambah asam sulfat sedikit aja untuk membersihkan peraknya ya. Kalau ada sisa-sisa besi, sisa-sisa tembaga yang ngikut, itu bisa kebuang dengan asam sulfat ya. Setelah dikasih asam sulfat dikit, kalau nggak ada asam sulfat, teman-teman bisa pakai air sur. Diaduk. Ya udah, cairannya dibuang, bilas lagi pakai air panas sampai airnya bening. Setelah itu logamkan, jadi dah peraknya. Yuk, saya langsung bilas-bilas dulu ya. Ntar langsung kita masuk proses bakar. Oke, teman-teman ya, itu hasilnya. Warnanya bisa dilihat ya, warna abu-abu semen. Nah, airnya juga udah bening. Kalau gitu, ayo langsung aja kita lebur. Oke, yuk. Teman-teman, udah jadi. Mana pinset? Oke, ambil peraknya. Oke. Nah, yuk, langsung aja kita timbang hasilnya ya.
Oke teman-teman ya, itu hasilnya. Peraknya 4 gram. Yuk, kita lihat palladiumnya ya. Teman ya, kalau palladiumnya udah disaring, kita bilas-bilas. Nah, ini saya sudah siapin air plus H2SO4. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai air sur. H2SO4 campur air sedikit aja ya. Jadi kalau pakai H2SO4 murni ya 5 liter air kasih 1 liter. Jadi 1/5 ya. Kalau 1 liter ya kasih 100 ml, 200 ml cukup ya sulfatnya. Ini langsung kita buat bersihkan endapannya, kita bilas ya, untuk buang pengotor. Kalau sudah, tinggal tunggu kering, bilas-bilas lagi dengan air sampai bersih, baru kita roasting. Setelah di roasting baru dilebur ya. Kita tunggu, saya bilas-bilas dulu. Kalau udah dapat endapannya, langsung aja kita masukkan kowi, kita roasting ya biar jadi abu, baru kita lebur. Tinggal masukkan aja di kowi, taruh di atas kompor gitu ya sampai jadi arang ya. Nah, untuk pemakaian KI kalau waktu proses roasting buat teman-teman ya yang baru pertama kali, kalau teman-teman lihat, perhatikan asapnya. Lah kok asapnya warna ungu? Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, itu biasa kalau kita pakai KI. Karena yang asap ungu itu kalau nggak salah itu KI kan kalium iodide ya. Jadi yang asap ungu itu iodinnya ya. Jadi tetap aja jangan dihirup. Cuman nggak masalah, nggak ada apa-apa dengan palladium kita ya. Cuman asapnya aja ungu. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah takut. Itu hal yang biasa. Gitu aja. Oke, langsung aja kita roasting, baru kita lebur. Oke. Teman-teman ya, kalau udah selesai di roastingnya, langsung aja kita logamin ya. Kita bakar dulu tanpa borak sambil dikumpul-kumpulin, baru kalau sudah ngumpul di ujung baru lebur tambah pijar. Sudah ada ya video saya sebelumnya cara melogamkan palladium, bisa disimak. Jadi saya nggak perlu nunjukin lagi sekarang ya, biar nggak makan waktu banyak. Oke, yuk langsung aja ya saya logamkan dulu. Teman-teman ya, langsung aja kita ambil logamnya ya. Nah ini teman-teman, hasilnya belum begitu mengkilap ya, tapi sudah abu-abu ya. Maklum aja pakai KI dan prosesnya airnya masih biru ya, belum dikarbit. Langsung kita pakai KI, jadi ya nggak bisa kadar tinggi. Nah, kalau teman-teman mau kadar tinggi, ini palladium dilebur lagi, campur perak gitu, baru dicukim ulang, ngendapi. Nah kalau sudah pakai perak ngendapinya, nah, yang kedua nanti bisa pakai KI atau DMG. KI aja udah cukup dah itu ya, pakai DMG juga bagus. Nah ini hasilnya, yuk langsung aja kita timbang. Oke, ini ya pertama teman-teman, hari ini emasnya ya, emasnya 1 gram ya, 1 gram. Peraknya berapa ini tadi ya, 4 gram. Palladiumnya kecil ya, 0,15 ya, nggak masalah, kumpul-kumpulin aja ya. Nah ini hasilnya teman-teman. Oke, sekian dulu, terima kasih.